Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Vita dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3A. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan pada jantung dan paru yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pada jantung dan paru pasien. Yang digunakan untuk pemeriksaan jantung dan paru yaitu handphone bersih, stetoskop, dan ada pulpen. Selamat sore Bapak, saya perawat Astrid. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan pada paru dan jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baiklah, jika Bapak berkenan, izinkan saya menyiapkan alat dan mencuci tangan. Sekarang kita dekatkan alat, gunakan handphone. Yang pertama kita minta pasien untuk membuka bajunya. Bapak bisa dibuka bajunya? Iya. Mau dibantu atau sendiri? Sendiri. Setelah pasien membuka baju, kita yang pertama itu periksa di bagian wajah. Yang pertama itu ada mata, lihat konjungtivanya anemis atau tidak. Lalu bagian mulutnya sianosis atau tidak. Kita inspeksi juga lehernya ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Lalu kita lihat trakeanya miring atau tidak. Selanjutnya kita inspeksi bagian dada ada kelainan atau tidak seperti barrel chest, panel chest atau yang lainnya. Selanjutnya kita palpasi bagian dada Bapak menggunakan taktil pemitus. Bapak bisa duduk? Oke ya Pak. Bapak boleh ngomong 99? 99. Jika getarannya sama, maka tidak terjadi gangguan. Boleh tidur lagi, Pak? Sekarang kita akan perkusi bagian paru. Yang pertama, ICS 1 mid clavicula dextra, 2 ICS 1 mid clavicula sinistra, ICS 2 mid clavicula dextra, ICS 2 mid clavicula sinistra, ICS 3 mid clavicula dextra, ICS 3 mid clavicula sinistra, ICS 4 mid clavicula dextra, dan ICS 4 mid clavicula sinistra. Normalnya itu suara perkusi pada paru yaitu sonor. Jika tidak normalnya itu hipersonar. Kita akan melakukan auskultasi pada bagian paru. ICS 1 mid clavicula dextra, ICS 1 mid clavicula sinistra, ICS 2 mid clavicula dextra, ICS 2 mid clavicula sinistra, ICS 3 mid clavicula dextra, ICS 3 mid clavicula sinistra, ICS 4 mid clavicula dextra, dan ICS 4 mid clavicula sinistra. Normalnya bunyi paru saat di auskultasi yaitu vesikuler. Jika ada kelainan seperti suara wheezing dan ronci. Kita akan periksa bagian jantung. Yang pertama kita inspeksi perikardiumnya simetris atau tidak, lalu ictus cordis. Ictus cordis itu normalnya berada di ICS 5 mid clavicula sinistra. Sekarang kita lakukan palpasi pada jantung. Yang pertama itu kita palpasi ictus cordis yang berada di ICS 5 mid clavicula sinistra. Normalnya itu tidak ada denyut. Jika dia melebar ke samping kanan berarti mengalami RVH. Jika ke samping kiri dia mengalami LVH. Selanjutnya kita palpasi bagian PX. Normalnya itu tidak ada denyutan. Jika ada dicurigai RVH atau pembesaran jantung sebelah kanan. Selanjutnya kita ke pulsus epigastrium. Dia normalnya tidak ada denyutan. Jika ada dicurigai juga LVH.
Sekarang kita palpasi pulsus parasternal. ICS 2, ICS 3, ICS 4. Normalnya itu tidak ada denyutan, kalau ada dicurigai RVH. Selanjutnya itu ke tril. Normalnya itu tidak ada denyutan. Kita akan perkusi bagian jantung. Normalnya jantung itu berada di ICS 2, linea parasternalis dextra. ICS 5, linea parasternalis dextra. ICS 5, mid clavicula sinistra. Dan ICS 2, linea parasternalis sinistra. Normalnya saat perkusi suaranya redup. Kita akan melakukan auskultasi pada bagian jantung. Yang pertama, ICS 2 linea parasternalis dextra, yaitu katup aorta yang bunyi S2 lebih besar dari S1. Di sini ada ICS 2 linea parasternalis sinistra, yaitu katup pulmonal yang suara S2 lebih besar dari S1. Di sini ICS 5 linea parasternalis dextra, yaitu katup tricuspidalis yang suaranya S1 lebih besar dari S2. Dan di sini ICS 5 mid clavicula sinistra, yaitu katup mitral yang bunyi S2 lebih besar dari S1. Kelainan pada jantung saat diauskultasi, misalnya itu suara murmur. Setelah selesai melakukan tindakan, rapikan alat. Minta pasien untuk memakai bajunya kembali. Bapak boleh dipakai bajunya, mau dibantu atau sendiri? Baiklah Bapak, saya telah selesai melakukan tindakan. Jika ada keperluan, panggil saya di ruang perawat. Terima kasih.